Jadi untuk malam hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan tentang fadail. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu fadilah atau dua kali pertemuan tentang keutamaan menuntut ilmu, dan itu kita cukupkan untuk mewakili, karena keutamaan menuntut ilmu dan kaitannya dengan ilmu agama dan menuntut dan mempelajarinya adalah satu amalan yang memiliki fadail yang begitu banyak, dan begitu banyak tulisan dari para ulama kita yang ditulis ya secara khusus buku ya untuk mau menjelaskan keutamaan tersebut. Apa yang telah kita sebutkan ya mudah-mudahan cukup ya mewakili untuk membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Kemudian fadail yang berikutnya sesuai urutan bab pembahasan yang dicantumkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala adalah fadailu ad-da'wah ila Allah taala, keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berilmu, kewajiban ya seorang hamba setelah dia berilmu adalah dakwah. Dan dakwah tidaklah sebatas dakwah itu adalah ia berceramah atau berkhutbah di atas mimbar. Akan tetapi dakwah banyak cara kita bisa berdakwah. Ada yang ya sekedar dengan jari jemarinya dia bisa berdakwah ya dengan tulisannya. Ada yang sekedar ya bincang-bincang biasa akhirnya menjadi dakwah. Hanya ngobrol biasa tetapi akhirnya ya seseorang mendapat hidayah dan petunjuk disebabkan karena ya dakwah tersebut. Ya, ada orang yang lewat media, dia hanya memasang kamera, ya dia sebenarnya berdakwah, dan boleh jadi lebih besar pahalanya ya dakwah yang mereka yang hanya sekedar memasang kamera, ya banyak orang yang menyimak. Maka dia adalah satu di antara dai-dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah intinya adalah menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan, atau ya menjadi sebab seseorang bisa mengetahui atau mengamalkan kebaikan, atau sebaliknya bisa menjadi sebab seseorang ya bisa terhindar dan mendapatkan hidayah untuk meninggalkan suatu dosa dan kesalahan. Itulah dakwah. Dan ya dakwah ini tentunya kurang lebih sama dengan ilmu, dan dia merupakan kewajiban ya. Di antara kewajiban setelah seseorang mengetahui satu ilmu adalah mengamalkan. Yang pertama ya innamal ilmu bil amal, ya ilmu itu diamalkan, dan ilmu yang tidak diamalkan kasyajari ya bila thamar, ya seperti pohon yang tak berbuah. Dan selain diamalkan, setelah itu tahapannya adalah didakwakan, ya ilmu yang kita ketahui didakwakan ya. Dan zakatnya ilmu adalah dakwah ya. Kalau zakatnya harta adalah dikeluarkan sesuai kadar yang ditentukan. Dan nisab takaran untuk seseorang ya harus mengeluarkan ilmunya, mengeluarkan zakat ilmunya ya hanya dengan kadar satu ayat. Ballighu anni, kata Rasulullah SAW, ballighu anni walau ayah, ya sampaikanlah dariku meskipun itu hanya satu ayat ya. Maka siapa yang sudah punya pengetahuan tentang satu ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah satu mencapai nisab untuk dia harus sampaikan kebenaran tersebut kepada manusia. Maka dakwah ini tidak mudah. Dakwah bukan perkara yang mudah. Tidak sedikit ya para nabi ya, bahkan ratusan atau bahkan sampai ribuan nabi yang terbunuh disebabkan karena dakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah, menyampaikan kebenaran. Begitu banyak orang-orang soleh, para ulama yang ya harus mendekam di dalam penjara, bahkan sampai meninggal di dalam penjara disebabkan karena dakwah. Ya, maka karena tidak mudah untuk meniti jalan dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung ia menyiapkan begitu banyak fadail, menyiapkan, menjanjikan begitu banyak keutamaan
bagi siapa yang bisa bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Maka untuk pertemuan hari ini, malam hari ini kita sebutkan ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fadail, janji keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya lewat ayat-ayatnya pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau meniti jalan untuk menjadi penerang-penerang jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai dai, sebagai juru dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan potensi apapun yang dia miliki. Yang pertama, bahwasanya dakwah atau kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh seseorang, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan, yang dia keluarkan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran dan memperingati dari keburukan, adalah kalimat-kalimat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa man ahsanu qawlan." Dan di sini pertanyaan, bukan pertanyaan untuk dijawab. Ya, diistilahkan oleh para ahli tafsir kita sebagai, atau ahli bahasa sebagai al-istifham al-inkari. Satu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ya, disebabkan karena jawabannya sangat jelas. Ya, sama dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Ya, orang yang berilmu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, adakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka pertanyaan ini tidak perlu dijawab karena jawabannya jelas. Dan ketika ada pertanyaan seperti itu mempertegas akan keutamaan perkara tersebut. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapakah yang lebih baik ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya, mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha, daripada orang-orang yang menyeru berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala wa 'amila shaliha, tetapi dia juga mengamalkan amalan-amalan saleh. Sebagai syarat bahwasanya apa yang disampaikan ya seorang dai atau seorang yang menyampaikan kebenaran, mestinya dan seharusnya dia yang terlebih dahulu mengamalkan selama tidak ada uzur untuk dia mengamalkan. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan celaan bagi orang-orang yang menyampaikan tetapi dia tidak mengamalkan, padahal tidak ada uzur untuk dia tidak mengamalkan hal tersebut, atau dia melarang tetapi dia yang terjatuh pada larangan tersebut. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh kemurkaan Allah, kebencian Allah Subhanahu wa taala sangat besar ya bagi orang-orang yang ya jika engkau mengatakan apa yang engkau tidak lakukan. Maka itu fadail yang pertama, maksudnya apa yang keluar dari ucapan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang mengajak orang lain pada kebenaran atau mengingatkan orang lain dari keburukan adalah kalimat-kalimat termulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama kita, termasuk di dalamnya adalah di antara ini ayat, di antara yang menunjukkan keutamaan seseorang yang melantunkan azan, seorang muadzin atau siapapun yang azan untuk panggilan. Dan ini termasuk dakwah yang paling mulia, panggilan untuk seorang melaksanakan salat. Ia termasuk kalimat-kalimat termulia, dan ini termasuk dalam kandungan ayat ini kata para ulama kita. Keutamaan yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab ya untuk bisa mempertahankan kedudukan umat ini sebagai umat terbaik. Dakwah di jalan Allah adalah sebab yang bisa mempertahankan. Ya, dengan sebab itu kebaikan khairiyah umat Islam bisa dipertahankan. Ya, kapan dakwah ditinggalkan, ya maka khairiyatul ummah, kemuliaan umat ini ya tidak akan kita jumpai. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran
Ali Imran ayat 110 yang sering mungkin kita dengarkan. Kuntum khaira ummatin. Ya, kalian adalah umat terbaik ukhrijat linnas, ya, yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan seorang umat ini bisa menjadi umat terbaik, dipertahankan kemuliaannya? Ketika diamalkan ta'muruna bil ma'ruf, ketika di tengah-tengahnya dihidupkan ya amar ma'ruf, saling mengajak. Dan inilah inti dakwah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, inti dakwah adalah mengajak, memotivasi, saling menyemangati untuk melakukan kebaikan dan saling mengingatkan untuk tidak terjatuh pada keburukan. Maka ketika amar ma'ruf ini dihidupkan, maka khairiyatul ummah akan dipertahankan. Dan kapan amar ma'ruf nahi munkar itu hilang, maka kemuliaan umat ini akan hilang pula. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan tentunya amar ma'ruf nahi munkar harus dibangun di atas pondasi keimanan. Ya, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar kalau bukan pondasinya adalah keimanan. Maka ya, ini diantara keutamaan. Misalnya ketika kita ingin melihat umat Islam ya pada kejayaannya, pada puncak kemuliaannya sebagaimana yang pernah diraih generasi pertama, umat ini yang direkomendasikan oleh Nabi SAW sebagai umat terbaik. Khairun nasi qarni, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Dan diantara yang membawa mereka pada posisi terbaik tersebut adalah amalan ini, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar yang sangat mereka junjung tinggi. Tidak ada diantara mereka yang mengetahui satu kebaikan kecuali dia akan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya, mereka tidak puas dengan sekadar ya salihun binafsi. Ya, mereka tidak puas dengan sekadar soleh dengan baik dirinya sendiri. Ya, dia tidak puas jika hanya ya dia yang mengamalkan kebaikan, tetapi dia akan tamak untuk mengajak orang lain. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka adalah orang-orang yang sensitif dengan kemungkaran. Tidak ada kemungkaran yang mereka lihat kecuali dia akan ingkari sesuai kadar kemampuan yang dia bisa. Iya, sesuai kadar kemampuan yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi SAW tingkatannya. Iya, setiap seseorang yang man ra'a minkum munkaran, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat satu bentuk kemungkaran, maka dia berkewajiban 3 kewajiban yang dia harus pilih sesuai kadarnya, sesuai kemampuannya. Falyughayyir biyadihi. Pilihan pertama, pilihan termulia tertinggi adalah hendaknya dia ubah, hendaknya dia mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Maka seorang bapak ketika melihat kemungkaran dilakukan oleh anaknya, maka dia harus mencegah dengan tangannya, harus mencegah dengan tangannya, karena itulah dia memiliki kekuasaan. Dan siapapun yang memiliki kekuasaan dan melihat ada kemungkaran dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, maka dia berkewajiban untuk mencegah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Kapan dia tidak mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan atau kekuasaannya padahal dia sanggup, maka dia telah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mudah ia memegang kepemimpinan, level apapun kepemimpinan tersebut. Nah, fa illam yastati' fa bilisani. Ya, akan tetapi jika tidak sanggup dan memang dia tidak punya kemampuan untuk mencegah dengan tangannya atau kekuasaannya, maka level yang kedua adalah dengan lisannya, dengan nasihat, dengan dakwah bil hikmah, peringatan dengan penuh hikmah, dengan penuh lemah lembut. Dan pilihan yang terakhir, fa illam yastati' fa biqalbi. Dan pilihan yang ketiga, yang pilihan terakhir dan tidak ada lagi pilihan setelahnya kecuali akan berdosa, adalah mencegah dengan hatinya. Berdakwah dengan pilihan terakhir dengan hatinya. Ingkarul munkar dengan hati, yaitu dengan
membenci kemungkaran tersebut dan menjauhi kemungkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah pilihan untuk selemah-lemahnya iman. Tidak ada lagi setelahnya. Karena kapan seseorang melihat kemungkaran dan dia ridha, maka dia telah terjatuh pada dosa yang besar, dan boleh jadi lebih besar dosanya ketimbang dengan dosa orang yang melakukan. Karena ridha terhadap satu dosa adalah satu dosa besar. Maka ini adalah jalan untuk memuliakan umat ini. Ketika kita merindukan kejayaan dan kemuliaan umat Islam, maka menjadilah orang-orang yang agen-agen, orang yang menebarkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian keutamaan yang lainnya, bahwasanya dakwah ila Allah adalah satu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong atau teman bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka menaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Dan sebagaimana sudah terulang disampaikan di sini bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebab seseorang memasuki surga. Ketika seseorang telah mendapatkan jaminan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memboking surga tersebut. Dia telah mendapatkan bagian kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah lah surga Allah Subhanahu wa taala akan diraih. Nah, sebagaimana sabda Nabi yang sudah sering terulang disampaikan bahwasanya la yadkhulul jannah ahadun bi'amali atau kama qala, tidaklah seseorang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, qil, sahabat bertanya, dan juga engkau ya Rasulullah, engkau tidak masuk surga karena amalanmu? Meskipun sampai bengkak kaki beliau untuk berdiri salat sunnah, dakwah setiap waktu, ilmu beliau tersebar, tetapi itu bukan menjadi sebab dia masuk surga. Illa an yataghammani Allahu birahmatihi wa fadlihi, kecuali kata beliau karena Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Maka di antara jalan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian keutamaan yang lain, masih dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dakwah ila Allah tadfa'ul 'adzab 'anil ibad. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terhindarnya hamba Allah Subhanahu wa taala atau suatu kaum, suatu negeri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak bala yang paling terbaik diantaranya adalah menghidupkan dakwah di tengah umat. Karena diantara sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam suatu kaum, dalam suatu masyarakat tidak ada lagi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw, disebabkan karena kemungkaran yang merajalela di tengah-tengah mereka.
Wa kanu ya'tadun. Ya, dan bahkan mereka kemungkarannya sudah melampaui batas. Ya, kemungkaran yang dilakukan adalah kemungkaran yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Dan lebih parah daripada itu adalah karena mereka sudah tidak ada lagi yang saling menegur. Ya, tidak ada lagi yang saling mengingatkan dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun, dan sungguh seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Jadi mereka di antara sebab laknat Allah Subhanahu wa taala turun pada suatu kaum, dan laknat Allah Subhanahu wa taala kebalikan dari rahmat. Kebalikan dari laknah. Ketika seorang hamba dilaknat, maka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ukubah, diberikan hukuman, azab, musibah. Dan di antara sebabnya adalah sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel dan banyak umat sebelumnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak ada yang mau beramar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Maka amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah secara umum sebenarnya adalah harakatul inqadh, pergerakan untuk menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari musibah dunia, dari bencana dunia, dan dari musibah yang lebih besar lagi di akhirat kelak. Kemudian keutamaan dakwah yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya ad-da'watu ila Allah, dakwah kepada Allah adalah jalan terbaik jika seseorang ingin selamat dan memiliki hujjah kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang suatu kaum, wa idh qalat ummatun minhum, di mana dalam kaum tersebut ada orang-orang soleh dan di antara mereka ada orang-orang muslih. Dan ini berbeda antara orang-orang soleh dan orang-orang muslih. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang sebenarnya sudah baik, karena dia sudah soleh. Artinya dia sudah gemar melakukan ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Tetapi ketika dalam suatu masyarakat hanya orang-orang soleh dan tidak ada yang muslih, maka azab Allah Subhanahu wa taala masih akan turun dan menghantam semuanya. Karena orang-orang soleh ini mencukupkan dengan kebaikan pribadinya saja, dan dia tidak mempedulikan dengan kebaikan orang lain. Maka orang-orang yang soleh pada kaum tersebut berkata kepada orang-orang yang berdakwah, idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauma. Ketika orang-orang soleh, kumpulan orang-orang soleh itu berkata kepada orang-orang muslih, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak pada kebaikan, lima ta'idhuna qauma. Untuk apa lagi kalian mendakwai? Untuk apa lagi kalian mengajak mereka itu? Allahu muhlikuhum. Untuk apa lagi mengajak mereka yang Allah sudah pasti akan membinasakan mereka? Disebabkan karena begitu besarnya dosa dan kemungkaran yang mereka lakukan, dan bagaimana penantangannya, pembangkangannya kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan tidak ada lagi harapan untuk bisa diperbaiki. Maka orang-orang soleh menegur dan bertanya kepada para orang-orang yang berdakwah, lima ta'izuna qauma, untuk apa lagi dinasihati? Membuang-buang waktu. Mereka sudah pasti akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibinasakan. Au mu'adzibahum, atau pasti mereka akan diturunkan azaban syadida, pasti akan diberikan azab yang pedih kepada mereka. Ternyata orang-orang yang berdakwah memiliki prinsip. Untuk apa mereka berdakwah? Dan ini di antara tujuan yang mesti kita hadirkan dalam niat kita ketika kita berdakwah. Bahwasanya bukan hasil yang ingin semata-mata itu yang kita ingin lihat. Karena soal hasil dari apa yang kita dakwakan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Sampai orang-orang yang kita cintai sekalipun
itu tidak serta-merta akan mengikuti apa yang kita, kebenaran dan kebaikan yang kita sampaikan. Sampai istri Nabi sekalipun, anak Nabi sekalipun tidak menjadi jaminan dia akan mendapatkan hidayah. Tetapi apa yang mesti kita niatkan ketika kita berdakwah di jalan Allah adalah seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang para dai, para orang-orang muslihun pada ayat ini. Ketika disampaikan kepada mereka, untuk apa didakwai lagi? Untuk apa didakwai orang-orang yang sudah bergelimang dengan dosa, hati mereka sudah terkunci. Ya, apa kata mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka menjawab, ini adalah sebagai jalan untuk membebaskan diri, untuk kita memiliki uzur, untuk kita memiliki alasan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan ditanya tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapan kita. Sudahkah kita melakukan upaya untuk mencegah kemungkaran tersebut sesuai dengan level tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'dziratan ila rabbikum. Jadi dakwah adalah untuk kita membebaskan diri, ya, dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, dari kemungkaran-kemungkaran yang tersebar dan terjadi di tengah-tengah umat yang kita berada di dalamnya. Dan alasan yang lain, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan yang kedua adalah harapan. Kedua adalah harapan kepada orang yang didakwai. Jadi manfaatnya kepada kita adalah kita telah bebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan yang kedua adalah harapan. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya seorang dai tidak boleh pesimis dengan mad'unya. Seorang dai selalu mengedepankan optimis dan prasangka baik bahwasanya saudaranya ini akan mendapat petunjuk. Iya, tidak ada yang tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pintu hidayah. Selalu harapan yang dikedepankan dan tidak boleh mengedepankan pesimis dalam berdakwah. Yang mengatakan tidak ada harapan itu, neraka tidak boleh. Nah, kita harus mengedepankan selalu optimis sampai kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Iya, bagaimanapun dia menolak dan tidak ada kata berhenti. Iya, tidak ada kata berhenti untuk mengajak mereka, terus mengajak, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang membolak-balikkan hati setiap hambanya. Maka seorang dai selalu mengedepankan optimisme dan prasangka baik bahwasanya siapa yang diajak, siapa yang didakwai, bagaimanapun level keburukannya, semuanya memiliki peluang di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dua hal itu selalu kita hadirkan di dalam hati kita di setiap kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain, bahwasanya dengan dakwah seseorang akan mendapatkan kebaikan yang tinggi, kebaikan yang banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari percakapan-percakapan mereka, percakapan manusia. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari ucapan-ucapan, dari komunikasi, dari obrolan-obrolan, illa man amara bi sadaqah, kecuali yang mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada sedekah kebaikan, atau ma'rufin, atau mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada sedekah artinya kejujuran, atau orang-orang yang berbicara, berdialog, bercerita yang intinya adalah mengajak kepada kebaikan, atau islahim bainan nas, atau untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan antara manusia. Maka inilah ucapan-ucapan yang terbaik, kalimat-kalimat yang dikeluarkan yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain yang masih disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk meraih kemenangan, jalan untuk meraih keberuntungan fid dunya wal akhirah, di dunia
dan di akhirat. Sebagaimana jelas disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Ya, hendaknya ada sebagian di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, mengajak kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Dan sekali lagi ini adalah inti dari dakwah. Tujuan dari dakwah itu adalah bagaimana menyelamatkan manusia, bisa menjalankan segala perintah yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Siapa yang mengambil peran untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf, mereka akan dimasukkan pada golongan orang-orang yang meraih keberuntungan, orang-orang yang meraih kemenangan. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian bagian yang terakhir, ini kita sebutkan karena sangat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang baik secara redaksi menyebutkan secara jelas tentang keutamaan dakwah maupun yang tersirat juga sangat begitu banyak. Maka ayat yang terakhir kita sebutkan pada kesempatan kali ini yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah adalah mereka yang termasuk di antara golongan orang-orang yang dikecualikan atau diselamatkan dari kerugian dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-'Asr, wal 'asr, demi masa atau demi waktu asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, siapapun akan berada dalam kerugian. Siapapun akan mengalami kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan kerugian yang paling besar adalah kerugian orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk beriman. Kerugian ketika tidak mendapatkan nikmat keimanan. Karena ketika seseorang tidak mendapatkan nikmat keimanan, maka sungguh begitu banyak kerugian yang dia dapatkan. Kerugian dalam bentuk amalan-amalan yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di dunia, sekedar di dunia dia dapatkan, tidak ada nilainya kelak di akhirat. Kerugian orang yang tidak beriman, akan diharamkan baginya surga, akan diharamkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak mendapatkan nikmat keimanan, maka kerugiannya adalah diharamkan baginya surga. Kerugian yang lain, wa ma'wahun nar. Kerugian orang yang tidak beriman diantaranya yang lain adalah kekal di neraka. Dan kerugian apa lagi yang lebih besar daripada itu? Tidak mendapatkan kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan kenikmatan kelak di akhirat. Makanya orang beriman dikecualikan dari kerugian. Kemudian wa amilus salihat. Kerugian yang lain, orang yang lain, golongan yang lain yang dikecualikan dari kerugian adalah orang-orang yang senantiasa semangat dalam beramal saleh. Karena ketika seseorang beriman sudah bersaksi, akan tetapi tidak memiliki amal saleh yang cukup, maka masih berpeluang untuk mendapatkan kerugian dalam bentuk siksa neraka. Ketika amal solehnya tidak bisa mengimbangi dan mengalahkan keburukannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amalannya, kebaikannya lebih berat, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebajikannya, maka sungguh neraka hawiyah, yang neraka yang menyala-nyala, yang tempat kembalinya. Maka orang yang tidak berpacu untuk beramal soleh, dia akan merugi. Dan lebih merugi lagi nanti, perasaan meruginya nanti akan dia rasakan ketika
telah diperlihatkan pahala-pahala orang-orang yang pernah beramal soleh. Ya, jangankan yang tidak beramal soleh sama sekali, sampai yang telah beramal pun masih mengharapkan untuk bisa mendapatkan lebih baik, untuk masih menyesali amalan yang dilakukan, kenapa hanya segitu yang dia bisa lakukan, ketika dia sudah melihat amal soleh diterima oleh siapa yang beramal di dunia. Dan kerugian yang lain, bahwasanya setiap amal soleh itu menentukan derajat dan kedudukan kita nanti di surga. Sampai amal soleh dalam bentuk hafalan Al-Quran, satu ayat akan diangkat derajatnya. Ya, setiap menghafal Iqra wartaqih, ya, bacalah dan naiklah pada derajat yang berikutnya. Ya, fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu, tempatmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, pada batas akhir ayat yang engkau hafal. Maka amal soleh dalam bentuk hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran itu menentukan derajat, dan amalan-amalan yang lainnya itu mengangkat derajat kita. Maka merugilah orang-orang yang sedikit pundi-pundi amalannya dan keutamaan yang lainnya. Kemudian watawasaw bil haq. Kemudian yang terakhir, yang inti dari pembahasan kita sesuai dengan pembahasan kita adalah orang-orang yang saling bernasihat. Ya, orang-orang yang berdakwah. Ya. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ya, orang-orang yang saling menasihati untuk berada di atas kebaikan, dan kebaikan adalah menjalankan perintah, ya, menjalankan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Ya, itulah kebaikan. Maka kita saling mengajak, ya, untuk senantiasa berada di atas kebaikan tersebut. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mengingatkan untuk bersabar di atas kebaikan. Karena kebaikan tidaklah begitu berat, akan tetapi yang berat dari setiap kebaikan yang dikerjakan adalah kesabaran, ya, istiqamah untuk terus menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka siapa yang bisa mengambil peran dan punya obsesi untuk terus mengajak orang lain pada kebenaran, pada kebaikan, yang tidak ridha dengan kesolehannya pribadi, tidak ridha dengan dia soleh, tetapi tetangganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya masih berada dalam kemungkaran, dia tidak nyaman ketika menghadiri kebaikan, ya, dia hanya berjalan sendiri, dia berupaya bagaimana agar dia berangkat dan mengajak orang lain, ya, sebagai bentuk bagaimana kelobaan dan ketamakannya terhadap kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita sampaikan, setiap ajakan yang kita sampaikan dan diamalkan oleh orang lain, pada hakikatnya semuanya kembali kebaikannya pada diri kita. Dan insyaallah kita akan sebutkan setelahnya insyaallah taala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan orang-orang yang berdakwah menyebarkan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada hal yang keliru, ya, mohon diluruskan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan keliruan tersebut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.